semuanya, perkenalkan nama saya Dorcas Lumban Gaul dengan NPM 24110208. Di sini saya akan membuat video UAS untuk memenuhi mata kuliah Web Programming Framework. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database, lalu menampilkan tabel, menjelaskan coding dan pengujian dari Postman. Baiklah, mulai saja langsung kita pertama kali buka CMD. Dan jika ingin menggunakan SAMPP, jangan lupa aktifkan dulu SAMPP-nya di sini ya. Lalu setelah kita masuk, lalu kita create table, create database maksudnya ya. DB Siakat 2026 TIP 2402. Saya menggunakan nama saya yaitu Dorcas Lumban Gaul. Selanjutnya kita buka database-nya ya. Kita use untuk membukanya. Setelah di sini sudah terbuka, lalu kita create table MHS. Nah, setelah create table, kita membuat beberapa isinya, yaitu ada ID dan primary key auto increment, yang dimana itu ID ini akan otomatis terisi ya tanpa kita mengisi data lagi di insert into. Nah, di sini ada npm, nama, jurusan, dan create type times untuk menentukan jumlah kapan waktunya dia ditambahkan, menampilkan ya. Nah, update itu untuk menampilkan kapan tanggal dia diupdate datanya gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada insert into MHS, yang dimana ini kita mengisi isi dari tabel mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan create tabel dosen. Sama seperti tadi create tabel mahasiswa, di sini kita juga memakai ID yang akan otomatis isi. Di sini menggunakan IDDN, nama, alamat, email, WA. Lalu kita insert into. Nah, begitu juga dengan create table, lalu di insert create table matkul, lalu di insert into, begitu juga sampai ruangan. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara setelah kita desain bagian ini ya kan, kita membuat tabelnya, lalu kita membuat isinya, kita menyatukan dana. Bagaimana cara menampilkannya itu yang udah jadi tabelnya. Ini saya select bintang from MKS. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau manggilnya tuh select bintang from MHS. Lalu lanjut select bintang from dosen. Enter. Lalu kita lanjut select bintang matkul. Lalu lanjut lagi select bintang habis itu ruangan. Nah, ini dia teman-teman. Saya misalnya sendiri ini dia sudah menampilkan hasil dari create table, lalu kita insert into. Baiklah, untuk masuk ke dalam sebuah kedengannya, kita sekarang membuka CMD lagi. Lalu kita masuk ke CMD, nanti dari sini akan otomatis masuk ke Visual Studio ya teman-teman. Lalu kita klik titik D, titik 2, lalu kita MKdir. MKdir ini fungsinya untuk menambah dokumen. Di sini saya membuat nama dokumen saya sama seperti nama database saya tadi. Nah, di sini tadi dia error ya. Pas saya mau masuk ke dalam database tersebut, saat mau masuk ke dalam dokumen tersebut. Nah, di sini sudah error karena dia tidak ada spasinya ya. Nah, setelah kita klik spasi baru dia masuk ke dalam dokumen. Setelah masuk kita npm install express. Nah, setelah npm install express, kita npm install MySQL 2. Nah, setelah itu baru kita klik kode seperti ini untuk masuk ke dalam Visual Studio-nya secara otomatis. Nah, ini dia Visual Studio-nya. Untuk tampilan awalnya pasti akan seperti ini ya teman-teman. Belum ada config, database, dan sidebar. Dari itu, pertama kita pencet nanti ini, lalu kita
kita klik new folder, lalu tambahkan config. Di dalam config tambahkan new file dengan isi filenya database.js. Nah, lalu di bagian not module tambahkan lagi file server.js. Nah, ini dia untuk database-nya teman-teman. Cons MySQL require MySQL 2. Nah, ini berarti kita sudah memanggil di sini bagian npm install. Itulah dia fungsinya kita npm install MySQL 2. Baik, lanjut kita ke selanjutnya, itu ada cons db MySQL create connection. Di sini kita akan mengoneksikannya menggunakan hostnya 127.0.1, usernya root, lalu database-nya db siakat sesuai nama database kita tadi ya teman-teman. Lalu kita double connection, kita coba jalankan. Jika dia error maka akan tampil pesannya gagal terhubung ke database. Sedangkan dia berhasil maka dia akan muncul pesan berhasil terhubung ke database. Lalu terakhir kita modul export. Nah, masuk kita ke dalam servernya ya teman-teman. Nah, ini di bagian servernya saya akan menjelaskan di bagian dosen. Nah, ini dia untuk update API dosen request, lalu tampilkan data dosen. Ini perintahnya. Kita kemudian kita select tentang from mahasiswa. Sini harusnya apa select tentang from dosen. Setelah itu kita buat juga sini dia debug menjalankannya, lalu kita jika dia muncul statusnya aplikasi menjalankan 401, kalau message-nya itu data dosen tidak dapat ditampilkan atau error ya. Tapi jika dia statusnya 200 itu artinya berhasil, nanti message-nya berhasil menampilkan data dosen. Lanjut ke create atau post. Di sini kita menambahkan label dosennya. Codingannya itu kita pertama API dosen request, lalu cons NIDN, nama, alamat, email, WA, tempat email isinya dari. Lalu cons square tugas perintah insert inside NIDN, nama, alamat, email, kan dari. Lalu kita input tanda tanya, terus tanda tanya untuk mengisi apa aja yang mau diisi, yang mau ditambahkan gitu ya. Terus setelah dijalankan, jika dia mendapati 141 maka itu gagal menambahkan data ya teman-teman. Tapi jika statusnya 201 itu berhasil menambahkan data dari NIDN. Sekian. Lanjut kita ke update ya. Di sini kita import lalu API dosen NIDN. Namun di bagian update itu kita harus menggunakan panggilan. Nah, kita masukkan di perintah panggilannya. Lalu kita cons lagi untuk menunjukkan apa aja isi dari tabelnya. Lalu kita masukkan perintah cons square update dosen. Set istilah NIDN apa yang mau di update, nama, alamat, email, WA apa yang mau di update, lalu terus where NIDN berdasarkan NIDN apa gitu katanya. Kita jalankan. Jika dia berstatus 401 maka itu gagal mengupdate data, tapi jika dia berstatus 201 itu berhasil mengupdate data. Lalu terakhir ada menghapus delete API dosen. Nah, ini juga menggunakan NIDN. Cons NIDN returns, lalu cons square delete from dosen. Nah, pilih aja where NIDN berdasarkan NIDN yang dosen mau kita delete gitu. Yang mungkin salah namanya atau dia mungkin udah nggak di situ lagi pertempatannya, jadi dia harus delete. Push
Nah, kita jalankan lah. Nah, jika statusnya itu 401, maka itu dia gagal menghapus data. Tapi kalau misalnya statusnya 201, itu dia berhasil menghapus data ya teman-teman. Baiklah, itu dia penjelasan saya seputar get, put, post, dan delete. Langsung kita kepada, tapi itu semua sama aja ya teman-teman. Mau itu tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, ataupun tabel ruangan. Codingannya sama seperti ini ya, untuk menampilkan. Lalu kita masuk ke sini tadi, kita Ctrl S, lalu kita jalankan lagi di sini Ctrl C, lalu kita enter. Dia berhasil ya. Kita masuk lagi ke dalam Visual Studio-nya, kita jalankan berdasarkan Postman. Kita isi aja, kita menggunakan tabel mahasiswa. Nah, kita tinggal send. Nah, dia berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini dia tampil ya. Nah, sekarang kita mau Ctrl C. Ya, maksudnya kita mau menambah. Lalu kita body, raw, listen. Kita Ctrl V, kita buka dulu lampu awal, enter, lalu kita Ctrl V. Nah, di sini kita tinggal kita ganti menjadi 16. Nah, berhasil diupdate. Lalu kita masuk lagi ke sini. Jadi 15 pakai FM ini, lalu kita ubah ini untuk bagian nilainya. Kita set. Nah, bisnisnya berhasil menghapus data dari IDN dari NPM 4.11.0016. Baiklah teman-teman, sudah sampai kita kepada penghujung penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau salah dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya Dorka Sloman Gaul, pamit undur diri. Terima kasih.